Anda mungkin memiliki kadar testosteron normal, tetapi tetap mengalami disfungsi ereksi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Anda? Jawabannya tidak terletak pada satu hormon saja, melainkan pada aliran darah Anda dan molekul yang disebut oksida nitrat. Dan hari ini saya akan menjelaskannya dengan cara sesederhana mungkin. Anda tahu, jika Anda mengalami disfungsi ereksi dan mulai mencari solusi potensial, Anda pasti akan merasa sangat bingung. Dan strategi utama untuk kondisi ini hanyalah mengelola kondisi tersebut. Tapi bagaimana dengan menyembuhkannya? Mereka tidak mau membicarakan hal itu. Hanya ada banyak data tentang Viagra dan Cialis. Tapi yang akan kita lakukan adalah lebih fokus pada masalahnya, patofisiologinya, serta mekanisme bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Kami ingin mencoba memahami akar penyebabnya sehingga Anda dapat mengatasi kondisi ini. Banyak orang menganggap bahwa ini hanya soal kadar testosteron yang rendah dan mereka hanya ingin fokus pada hal itu. Namun, ada orang dengan kadar testosteron normal yang mengalami disfungsi ereksi. Dan ada orang dengan kadar testosteron abnormal atau rendah yang tidak mengalami disfungsi ereksi. Jadi, mengapa demikian? Testosteron adalah bagian dari jawabannya, tetapi ada data lain yang ingin saya bagikan kepada Anda. Salah satu molekul terpenting yang terlibat dalam disfungsi ereksi adalah zat yang disebut oksida nitrat. Tubuh kita bisa memproduksinya, kita bisa mendapatkannya dari makanan. Namun, tampaknya nitrat oksida berkurang seiring bertambahnya usia. Kadarnya mencapai 50% saat Anda mencapai usia 40 tahun. Dan nitrat oksida berperan besar dalam ereksi. Faktanya, Viagra menggunakan jalur nitrat oksida tertentu. Jadi, alasan paling mungkin bagi seseorang yang mengalami disfungsi ereksi berkaitan dengan kekurangan molekul ini, yaitu nitrat oksida. Dan yang akan saya bahas hari ini adalah semua hal yang sejalan dengan teori ini. Oke, karena semakin banyak data yang Anda miliki untuk mendukung teori ini, semakin besar kemungkinan teori tersebut benar. Jadi, oksida nitrat diproduksi oleh sel-sel endotel Anda. Itu adalah sel-sel di bagian dalam arteri. Jadi, nitrat oksida berperan penting dalam membantu pembuluh darah melebar. Faktanya, oksida nitrat terlibat dalam sesuatu yang disebut faktor relaksasi endotel, EDRF. Jadi, oksida nitrat membantu merelaksasi arteri Anda dan meningkatkan aliran darah, tidak hanya terkait ereksi, tetapi juga sistem kardiovaskular dan sistem lain dalam tubuh. Jadi, jika kadar nitrat oksida Anda rendah, Anda bisa mengalami asma, misalnya. Jadi, senyawa ini sangat erat kaitannya dengan tonus sistem vaskular yang berhubungan dengan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Oksida nitrat meningkatkan pelepasan oksigen dalam darah Anda. Jadi, jika Anda tidak memiliki cukup nitrat oksida, Anda akan kesulitan bernapas. 79% orang dengan apnea tidur mengalami disfungsi rektal. Dan itulah salah satu kaitannya. Hubungan lainnya adalah hubungan antara nitrat oksida dan kortisol. Oksida nitrat membantu mengatur kortisol, yang merupakan hormon stres. Dan sudah terbukti bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan seseorang, semakin tinggi pula kadar kortisolnya. Dan semakin banyak stres yang mereka alami, semakin besar kemungkinan mereka mengalami disfungsi ereksi. Faktanya, seseorang tidak dapat ereksi ketika sistem saraf simpatiknya dominan dan ketika ada banyak stres. Ereksi terjadi ketika sistem saraf parasimpatis lebih dominan dan ketika tingkat stres Anda rendah, saat Anda dalam keadaan tenang. Inilah mengapa pria mungkin mengalami ereksi saat tidur, karena sistem saraf parasimpatis mereka lebih dominan. Sekarang, inilah hubungan lain yang menarik. Nitrat oksida memiliki efek yang sangat besar terhadap steroid testis. Ini berarti bahwa nitrat oksida membantu Anda memproduksi testosteron. Jadi, itulah hubungan antara nitrat oksida dan testosteron. Jika kadar nitrat oksida Anda rendah, kemungkinan besar Anda tidak akan memproduksi testosteron sebanyak yang seharusnya. Oksida nitrat juga berperan dalam hormon luteinizing. Itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari yang mengontrol testis dan jumlah testosteron yang akan Anda hasilkan. Oksida nitrat juga sangat terlibat dalam siklus tidur, termasuk tidur REM. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa jika seseorang mengalami masalah tidur insomnia atau apnea tidur maka mereka memiliki risiko lebih tinggi mengalami disfungsi ereksi. Oksida nitrat juga meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini juga menjelaskan mengapa penderita diabetes yang selalu mengalami resistensi insulin biasanya juga mengalami disfungsi ereksi. Maksud saya,
Jika dipikirkan, apa yang dilakukan gula tinggi pada bagian dalam arteri Anda? Gula tinggi merusak lapisan endotel, dan dengan demikian mengurangi jumlah nitrat oksida yang diproduksi. Orang yang mengonsumsi obat statin biasanya memiliki kadar testosteron yang lebih rendah atau berisiko lebih tinggi mengalami disfungsi ereksi. Dan ini mungkin karena obat statin menghambat kolesterol, yang merupakan prekursor untuk produksi testosteron. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana cara meningkatkan nitrat oksida? Apakah ada cara untuk melakukannya secara alami? Dan jawabannya adalah ya. Pertama, Anda bisa mulai melakukan apa yang disebut pernapasan hidung. Mulailah bernapas melalui hidung, bukan mulut. Ternyata, ketika Anda melakukannya, Anda meningkatkan nitrat oksida. Dan Anda juga dapat meningkatkan pelepasan oksigen dalam darah Anda sebesar 20% dengan bernapas melalui hidung karena ada lebih banyak resistensi. Sebenarnya, ada 50% lebih banyak hambatan saat bernapas melalui hidung daripada melalui mulut. Dan rupanya hal itu meningkatkan nitrat oksida ke paru-paru dan seluruh tubuh Anda. Dan itu juga membantu Anda melepaskan oksigen. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak akan bernapas sebanyak itu, tetapi sebenarnya Anda melepaskan lebih banyak oksigen saat bernapas melalui hidung. Sekarang, yang kedua adalah olahraga teratur. Misalnya, Anda akan melakukan olahraga ringan di mana Anda tidak bernapas secara intensif. Jika Anda bisa bernapas melalui hidung, Anda akan meningkatkan kadar nitrat oksida. Dan olahraga meningkatkan sel-sel endotel pada sistem vaskular Anda, yang kemudian akan meningkatkan nitrat oksida. Nomor 3, Anda juga dapat meningkatkan asupan nitrat dari makanan untuk meningkatkan nitrat oksida. Makanan yang kaya nitrat antara lain bit, bayam, kale, dan sayuran berdaun hijau lainnya. Semua itu kaya akan nitrat dan akan membantu Anda meningkatkan kadar oksida nitrat. Tentu saja, di sisi lain, Anda sebaiknya menghindari gula. Karena gula merusak bagian dalam arteri. Anda juga sebaiknya menghindari alkohol, karena alkohol juga menurunkan kadar oksida nitrat. Anda juga sebaiknya berusaha menjaga tingkat stres tetap rendah, karena stres juga dapat menghambat produksi oksida nitrat. Dan yang kelima, lakukan hal-hal untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hal itu akan membantu meningkatkan kadar oksida nitrat Anda. Jadi, inilah 5 hal alami yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi penurunan kadar oksida nitrat yang disebabkan oleh penuaan.